Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sudah jajan belum? Sudah. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ya, sudah hadir semua atau belum? Ya. Rama Wais Jati. Hadir, Pak. Alfiana. Hadir, Pak. Rido. Hadir, Pak. Ya, semuanya Hadir. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Bapak mempunyai sebuah permainan atau ice breaking untuk kegiatan awal kita pembelajaran. Mari semuanya untuk bisa berdiri bersama-sama. Saya minta tolong semuanya mendengarkan apa yang saya ucapkan, ya, dan jangan melihat apa yang saya pegang. Kepala, pegang pipi, pegang leher, pegang mulut. Ya, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, Bapak akan bertanya, ya. Siapa yang masih ingat tentang materi yang kemarin? Saya, Pak. Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Ya, baik sekali. Selanjutnya, Bapak akan bertanya. Yang kedua, apa prinsip-prinsip dari Al-Kuliyatul Al-Khamsah? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Hifzu ad-din, hifzu an-nas, hifzu al-aql, hifzu an-nasl, dan hifzu al-mal. Ya, baik sekali. Untuk Silvi jawabannya sudah bisa mereview materi kemarin. Baik, anak-anak sekalian, pembelajaran kita pada pagi hari ini itu tentang tauhid, ya. Kemudian temanya yaitu mengenal Allah melalui alam, ya. Kemudian dengan tujuan memahami keterkaitan antara alam dan iman serta tanggung jawab sosial di masyarakat. Baik, anak-anak sekalian, ya, sebelum memasuki materi tentang tauhid, ya, Bapak akan bertanya terlebih dahulu, ya, tolong bisa dijawab. Ya, pertanyaannya, ketika kalian berada di suatu tempat, yaitu atau di hutan, atau di suatu pantai, atau di pegunungan, ya, apa yang kalian rasakan ketika melihat sesuatu di hutan tersebut? Saya, Pak, merasa kagum. Menakjubkan. Pak, indah. Rasa nyaman. Setelah kalian melihat pemandangan tersebut, maka perasaan kamu akan tersentuh. Maka apa yang kamu sampaikan untuk mengingat kepada Allah? Saya, Pak, mengucapkan Allahu Akbar. Ya, Pak, mengucapkan Subhanallah. Ya, baik, semua jawabannya benar. Ya, itu semua. Baik, anak-anak sekalian, ya, kita akan memasuki materi tentang tauhid. Ya, silakan perhatikan di depan. Ini pengertian tauhid, ya. Sama-sama kita ketahui, tauhid berasal dari bahasa Arab yang berarti mengesakan, ya, atau menyatukan. Dalam konteks agama Islam, tauhid adalah keyakinan bahwa Allah itu Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya dan merupakan satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah. Anak-anak sekalian, selanjutnya itu tentang jenis-jenis tauhid, ya. Bisa kita perhatikan ada 3 jenis tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Yaitu meyakini bahwa Allah adalah pencipta, pemelihara,
dan pengatur alam semesta. Segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Ya, yaitu mengakui bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Segala bentuk ibadah, doa, dan pengabdian harus ditujukan kepada Allah, bukan selain Allah. Yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid asma wa sifat? Yaitu meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang baik, atau juga disebut al-asmaul husna. Setiap nama dan sifatnya menunjukkan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setelah kita mengetahui jenis-jenisnya tauhid, maka perlu juga kita mengetahui pentingnya tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Yang pertama, dasar iman. Tauhid merupakan inti dari ajaran Islam dan menjadi landasan bagi setiap amal ibadah. Memahami tauhid membantu kita memperkuat iman dan keteguhan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga ketaatan. Ya, dengan memahami tauhid, kita akan lebih taat. Kemudian dalam beribadah dan menjauhi segala bentuk syirik atau menyekutukan Allah. Yang ketiga, menciptakan ketentraman. Ya, kesadaran akan keesaan Allah, memberi ketenangan jiwa dan keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita setiap langkah kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita mengetahui pentingnya tauhid, anak-anak sekalian, ya, selanjutnya kita perlu apa? Mempraktekkannya, yaitu praktek menerapkan tauhid. Jangan sebatas teori. Ya, kebanyakan orang tahu teorinya, tetapi prakteknya tidak tahu. Apa itu prakteknya? Yang pertama, melaksanakan sholat dengan penuh khusyuk. Yang kedua apa? Berdoa dan meminta hanya kepada Allah dalam setiap urusan. Yang ketiga, merenungkan ciptaan Allah sebagai tanda kebesaran. Seperti apa? Kemudian manusia. Kemudian dan kehidupan. Baik, anak-anak sekalian, setelah pemahaman yang sudah dipaparkan tadi oleh Bapak, maka untuk memperdalam pembelajaran kita tentang tauhid, Bapak akan membagi sebuah kelompok dalam kelas ini. Ada 3 kelompok, ya, dan masing-masing kelompok nanti akan menganalisis belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Kelompok 1 itu gaya belajarnya menggunakan visual. Kelompok 2 itu gaya belajarnya menggunakan kinestetik. Dan yang kelompok 3 itu gaya belajarnya menggunakan analitikal. Baik, anak-anak sekalian, ya, tadi sudah disampaikan terkait tugas masing-masing kelompok. Silakan sekarang untuk bisa membuat kelompok dan diatur mejanya bersama-sama dan ikuti nama-nama kelompok yang ada di depan. Silakan. Baik, untuk kelompok 1 itu gaya belajar visual. Ya, nanti silakan ke sungai untuk bisa mengobservasi yang ada di sungai. Kemudian catatlah temuan-temuan apa yang ada di sungai. Kemudian yang ketiga, buatlah peta konsep atau poster yang menggambarkan hasil observasi kalian yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk kelompok 2 itu gaya belajar atau gaya instruksinya kinestetik, ya. Jadi Bapak sudah menyiapkan pohon durian 5, ya. Silakan nanti kalian tanam di lingkungan sekolah. Kemudian kalian
melakukan pembersihan lingkungan sekolah. Ya, kemudian tugas yang kedua, catat semua temuan yang berkaitan dengan keindahan alam, ya, yang berkaitan dengan tauhid. Paham? Ini KPD-nya dan diikuti panduannya. Untuk kelompok 3 itu menggunakan gaya belajar analytical, ya. Jadi Bapak mempersilahkan kalian untuk bisa datang ke masjid, ya. Silakan kalian bersama-sama mengobservasi kepada orang-orang yang berada di masjid atau orang-orang yang datang ke masjid, apa yang mereka lakukan di sana. Kemudian buatlah peta konsep, ya, yang mengaitkan kegiatan kalian di sana dengan tauhid atau ilmu tauhid. Sekalian perhatikan. Jadi tugas sudah dibagikan masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 60 menit untuk mengobservasi sekaligus membuat peta konsep. Waktu sudah habis, sudah kembali ke tempat dan nanti untuk bisa dipresentasikan. Berikut adalah peta konsep dari kelompok kami yang berjudul Ciptaan Allah. Memperkuat tauhid, melihat keindahan dan keteraturan alam, memperkuat iman kepada Allah. Peta konsep dari kelompok kami, tauhid dan lingkungan. Biasanya yang telah kami lakukan adalah menanam pohon dan membersihkan lingkungan. Dari kedua kegiatan tersebut, kami merasa bersyukur dan memiliki rasa tanggung jawab sosial. Ini adalah peta konsep yang telah kami buat. Kegiatan selanjutnya adalah sholat. Sholat adalah ibadah utama yang dilakukan 5 kali sehari, mengakui Allah sebagai satu-satunya yang patut disembah. Baik, anak-anak sekalian, presentasi dari masing-masing kelompok tadi sudah sangat bagus, sudah menjelaskan terkait tentang tauhid, ya, di lapangan, ya, baik ada yang di sungai, di masjid, dan menanam pohon. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kalian pelajari, kalian observasi dapat bermanfaat. Anak-anak sekalian, setelah pemaparan dari materi dan juga sudah menyelesaikan masing-masing tugas kelompoknya dan sudah mengobservasi, dapat kita simpulkan bersama-sama materi apa yang sudah kita peroleh pada pagi hari ini. Dan tolong dijawab bersama-sama. Jadi di pelajaran tauhid ini, tauhid pertanyaannya berasal dari bahasa Arab. Ada yang tahu apa arti dari tauhid? Keesaan Allah. Selanjutnya untuk tugas di rumah, ya, silakan masing-masing individu dapat membuat jurnal, ya, terkait kegiatan observasi yang kalian lakukan tadi di waktu di masjid, di hutan, ataupun di sungai. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.